Nah, alhamdulillah. Coba ini pengalaman tahadus binikmatillah. Saya tadi mau ngelamar, nggak berani kan, nggak punya uang. Akhirnya dilamar. Istri saya yang pertama itu meninggal karena kanker payudara. Dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo selama 2 bulan. Tidak punya uang. Tapi akhirnya apa? Bingung, saya nggak punya uang, gimana ini? Ngadep ke direksi, tetap harus membayar. 2 bulan, coba dihitung kira-kira. 2 bulan kira-kira biaya berapa kalau sekarang? Sehari berapa, belum lagi obat-obat dan sebagainya. Tapi apa kata perawat kepala ruang? Pak, kasihan ya istri, dia udah bawa pulang aja Pak, karena nggak sembuh. Hanya untuk eksperimen, bawa pulang aja. Saya jawab, bagaimana saya bawa pulang? Coba saya ingin tahu rekeningnya berapa, biayanya berapa selama 2 bulan. Dikalkulasi, Masya Allah, banyak bener. Gini ngelihatnya, bukan begini. Ya, artinya apa? Kaget ya, jumlahnya banyak. Ngadep ke direksi, minta keringanan tidak bisa, hanya dikasih 50%. Itu pun, Masya Allah, masih berat. Saya cuma punya uang, dikempit-kempit itu uang 35.000 saja. Itu sampai kempet itu. Masya Allah. Tapi apa akhirnya saya kembali ke ruangan, ditanya sama, masih ingat saya kepala ruang itu karena ibu-ibu kan di tempat kepala ruangnya muslimat. Namanya Mugiati, asli Purworejo. Dia nanya, Pak gimana? Saya tunjukin. Duh kelewatan ya ini direksi, kenapa nggak dikasih keringanan? Bapak ini berhak dapat keringanan karena nggak punya, jauh lagi sudah 2 bulan di sini. Udah bawa pulang aja Pak. Coba bawa pulang tidak bayar sepeser pun. Itu satu. Kemudian ini kalau cerita panjang banget nanti. Saya itu kadang-kadang begini. Kalau saya pergi bawa uang, itu uangnya nggak laku. Uangnya nggak laku. Saya pernah malam-malam imam Ukhwah disuruh membangunkan saya jam 3. Ukhwah, Mbak Anusat diajak imam. Diajak kemana? Pokoknya suruh bawa pakaian. Disuruh bawa pakaian, nggak suruh bawa uang kan? Suruh bawa pakaian aja. Nggak tahu dibawa ke bandara. Terbang ke Semarang. Coba, terbang ke Semarang. Emang lu naik kereta juga ekonomi paling. Ya. Naik pesawat, nggak bawa uang. Memang nggak punya duit waktu itu awal-awal di sini. Sampai sana acara selesai jam pagi-pagi ya, sampai jam 7 sampai Semarang, kemudian acara sampai jam 1 selesai. Selesai acara, saya mikir, ini saya ngomongin orang, saudara-saudara saya, siapa yang menasehati? Saudara saya ini banyak, 10 juga yang hidup, belum saudara yang lain dari ibu bapak saya, siapa nasihati. Jadi saya kepingin silaturahim, pingin menyantuni saudara tentang keagamaannya. Saya bilang sama imam, imam mohon maaf, saya tidak bisa kembali ke Jakarta bersama imam. Saya mau mampir ke Purwokerto, dari Semarang ke Purwokerto. Oh begitu ya, ya udah kalau gitu salam buat ibu bapak ya, imam berangkat ya. Imam terbang naik pesawat. Begitu imam berangkat, saya baru bengong. Ngapain di sini? Hah? Megang apa ini? Megang dompet. Dikeluarin, buka. Nggak ada duitnya. Sepeser aja nggak ada duitnya. Ya, kalau bukan berarti sepeser nggak ada duitnya, ratusan duitnya bukan. Memang nggak ada sama sekali. Astagfirullahaladzim, baru sadar saya nggak punya duit. Lo nggak punya uang kok banyak petingkah nih, mau ini mau itu. Akhirnya duduk diam. Tuh, tahu sekali lagi diamnya orang nggak punya duit. Kira-kira gimana itu? Bayangannya gimana? Nah, bukan bengong, lentruk. Ya, udah lemes gini lah. Kalau jalan ya kukluk itu tandanya nggak punya uang. Tukang copet itu kalau mau nyopet, ini ilmunya ya, ilmu nyopet tapi jangan dipraktekkan ya. Kalau mau nyopet itu cari orang yang jalannya mantap. Satu. Yang kedua parfumnya.
Kalau parfum Itali, Prancis, London, nah itu mesti duitnya banyak. Jangan nyopet orang jalannya kelunah-kelunuh, ngitek tembelek para penyek. Kemudian kelunah-kelunuh minyaknya cap serimpi, yang biasa pakai di kuburan. Itu jelas nggak punya duit. Nah, saya duduk ngelentruk begini. Tapi satu yang saya syukuri, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Waktu itu saya berdoa begini. Ini serius nih. Ya Allah, hamba mohon pertolonganmu ya Allah. Dengan niat baik saya mau silaturahim, saya mau menyantuni keluarga. Tolong kami ya Allah. Satu. Yang kedua, ya Allah, hamba berlindung kepadamu. Jangan sampai saya minta kepada siapapun. Itu doa saya. Ya Masya Allah. Tapi kalau berdoa pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh, asal jangan bahasa Betawi. Kalau bahasa Betawi, ya Allah, gua minta mak lo. Tapi ya Allah, hamba berlindung kepadamu. Doa itu saya terus duduk saya. Masya Allah, itu spontan dikabulkan oleh Allah SWT. Datang ikhwan kita Pak Nikun Priyono SH. Dia ketua pengadilan agama. Waktu itu dinasnya di Wonosobo. Terlambat dia datangnya. Terlambat pulangnya maksudnya. Assalamualaikum Ustaz, nunggu siapa? Kalau anak kecil saya bilang nunggu kamu. Apa mau ke ini? Iya udah naik. Udah. Duduknya juga di mobil lain kan. Duduk nggak punya duit kan diem aja. Bawa ke Wonosobo. Wonosobo tahu? Jauh kan masih dengan Purwokerto ya. Masih jauh itu. Berhenti di sana. Ustaz, mampir dulu ke Wonosobo. Nginep di sini. Saya diem aja karena nggak punya duit. Udah makan kan dijamin alhamdulillah rezeki. Nggak apa-apa nggak punya duit asal makan kan rezeki sama saja kan. Nginep di sana bis sholat malam, sholat subuh, kemudian pagi-pagi minum teh panas sama mendoan. Wonosobo itu kan dingin. Aduh ya gimana ini nanti sampai ke Purwokertonya, ya kalau perlu jalan kaki lah. Udah gelundung udah pol. Beliau bilang begini, Ustadz, saya nggak ke Purwokerto, tapi mobil ini mau diantar ke Purwokerto. Jadi Ustadz sama sopir saja berdua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah ke Purwokerto, sampai rumah, depan rumah. Udah 3 hari di rumah, ayah, ibu, saudara-saudara saya santuni, saya ngobrol agama dan seterusnya. Nah ini giliran mau pulang nih. Saya enggak ngomong kalau saya enggak punya duit. Pokoknya jalannya tuh digagah-gagahin gitu ya. Walaupun kelihatan kalau orang nggak punya duit itu. Nah waktu mau pulang, saya juga diem, nggak minta sama siapapun. Padahal saya kalau ngomong sama saudara-saudara saya banyak. Ya nggak miskin-miskin amat lah, walaupun nggak kaya-kaya amat. Tapi punya kalau saya mau. Bapak ibu saya masih ada. Tapi saya tidak ngomong. Jadi menjelang mau maghrib jam 5 itu saya keluar dari rumah ibu saya bawa tas saya. Kemudian jalan 1 kilo sampai Duku Waluh dari tempat saya itu, nunggu angkot yang mau ke terminal. Jalan kaki sampai sana kebetulan maghrib di rumah depan kakak saya yang paling tua, Pak Dikosim namanya. Di situ saya numpang sholat maghrib. Begitu sudah sholat maghrib, saya suruh ngimami sholat. Sudah sholat jamak, ada mahasiswa pada kuliah, pada kos di situ. Kemudian ngerubung gitu, tahu ngerubung? Nginteri kita ya. Ada yang nanya, saya jawab. Ada yang minta ditahsin bacaan Qur'annya, saya ladeni. Ada yang minta dituliskan doa dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ketika saya sedang menyantuni anak-anak mahasiswa itu, ada tangan nyelonong dari belakang, masuk ke kantong ini. Mestinya bajunya itu disimpan ya, jangan sampai. Itu baju kayak wasiat gitu. Jadi tangan masuk ke sini. Ya, kalau tadi si itu masukin ini yang dimasukin, saya khawatir duit saya hilang gitu tadi. Ini Masya Allah, dimasukkan ke dalam apa isinya? Uang. Saya nggak minta, malu, udah sama-sama tuh. Uang, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sudah, akhirnya saya tidak naik truk pulangnya sampai sini. Saya tidak numpang atau apa, apalagi sampai jalan kaki. Tadinya mau jual celana atau jual jam atau jual apalah yang laku. Kalau tidak ya numpang truk ya, alhamdulillah.
Bukan hanya cukup, lebih dari cukup, bawa oleh-oleh pulang, kayak orang jalannya udah lain tuh pulangnya itu. Subhanallah. Ini kalau kita sudah menggadaikan diri kepada Allah, nanti Allah urusannya itu. Sering saya begitu. Ini lagi cerita. Saya pergi ke Tasik dakwah. Ditempatkan rumah orang kaya yang naik tangganya. Nah, di belakang ada ikhwan-ikhwan. Begitu saya naik tangga di pertengahan, sepatunya copot. Haknya itu. Nyoplok gitu. Itu nyoploknya itu nunggu di belakang saya itu punya toko sepatu. Tuh, pinter kan sepatunya ya? Coba. Kamu coplok dibiarin aja, bodoh amat. Tapi ini Allah tuh tahu nih, hamba Allah nih gak punya duit, dia sudah sungguh-sungguh menggadaikan dirinya pada Allah. Ini sepatunya copot begitu, itu di depan itu orang yang punya toko sepatu di Bandung. Sepatunya coplok. Aduh, nanti harus mampir ke Bandung. Tuh kan, ya Allah. Akhirnya mampirlah ke Bandung, disuruh milih dan dicarikan yang paling bagus. Coba, dudu karo PDW. Siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa taala. Sering begitu. Ya. Nih di masjid saya di sini nih baru aja nih. Baru saja sepatunya juga masih ada itu. Pagi-pagi habis keluar masjid ada yang orang nyetop saya. Sebentar. Kakinya dijajarkan dengan kaki saya. Di muslimin ya, bukan muslimat ya. Dijajarkan kakinya itu, diukur kaki dengan kaki dia. Maksudnya apa ini? Ngukur-ngukur kaki. Ada jasad. Nggak lama sepatu datang ke rumah. Coba, sopo sing ngongkon? Tutu karepe. Dan yang terakhir, ceramah saya ini saya sampaikan bukan untuk apa-apa, tapi tahadus bi nikmatillah. Pada waktu haji yang pertama dulu, saya harus memimpin jamaah, tapi saya belum pengalaman, belum pernah haji, tapi suruh memimpin haji. Ketika mau pulang, terjadi ada kesalahan teknis, sehingga saya belum bisa berangkat, terdampar di Bandara King Abdul Aziz. Di mana itu? Di Jeddah. Nah, tahu aja dulu, nanti kalau tahu terus ada kepingin pergi haji, insya Allah Allah mendengar itu. Di situ terdampar, nggak bisa. Sampai berapa hari, saya urut kemana-mana nggak bisa. Akhirnya orang Mekah yang kenal sama saya di sana, ya saya nelpon ke dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah sampai Jakarta Pak? Istrinya yang terima. Boro-boro Jakarta, masih terdampar ini di Jeddah, di bandara. Lu kok bisa? Ya nggak tahu, saya ngambil begini, saya ceritain semuanya. Apa jawaban dari sana? Kalau itu nanti biar bapaknya ke sana. Kalau soal uang gampang, gitu. Saya harus bayar 1.000 real untuk bisa terbang waktu itu. Saya bisa terbang nanti sekian hari lagi, padahal jamaah udah pada bubar semua, tinggal saya aja kali. Jadi kalau bisa terbang tapi bayar 1.000 real, padahal saya punya tiket. Kok jawaban dari sana bilang, gampang Pak kalau soal uang, nanti saya bilang bapaknya datang ke sana. Saya tidak percaya. Siapa yang ngasih uang 1.000 real? Berapa 1.000 real sekarang? 1 real berapa? Hah? Jadi berapa kalau 1.000 real? 3.500.000. Waktu itu saya berdua, jadi harus 7 juta. Saya nggak percaya, siapa yang orang ngasih uang itu? Benar jam 5 datang. Begitu datang, gimana? Mau terbang ke Jakarta atau mau kembali? Kalau kembali saya jamin ini saya bawa orang Arab asli, penduduk asli. Ada jaminan, saya siapkan rumah, saya siapkan semuanya sampai nanti hari terbang 15 hari lagi. Saya tentu milih pulang dong. Begitu saya milih pulang, dikeluarin tuh uang lembar. Sampai sekarang masih ingat saya, 6 lembar. Bunyi gitu ya, uangnya masih baru. 500-an real coba 6. Nih, begini 6 kan gini ya. Set gini, Masya Allah. 6 lembar 500-an real. Coba. Saudara bukan apa bukan? Siapa yang menyuruh seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanallah. Nah, inilah
sedikit dari pengalaman saya, sekali lagi, kalau memang mau menghibahkan diri menjadi pejuang penegak agama Allah, memposisikan dirinya sebagai mujahid dakwah, sebagai pejuang agama, harus pol kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan setengah-setengah. Namanya orang setengah itu nggak enak. Setengah mateng, ya, godok singkong setengah mateng, setengah mentah. Kalau dimakan ngelarak ke weteng, jadi entut, ya. Kalau setengah, kamu dibilang kamu setengah ya, setengah jagung, setengah beras, setengah gemblung, setengah waras, itu nggak enak juga. Namanya setengah-setengah. Jadi harus pol. Kalau mau terjun di agama, terjun udah. Urusan rezeki Allah yang atur. Jangan khawatir. Terlalu dangkal pemikiran kita kalau kita takut sama rezeki. Rezeki itu bukan yang ada uang di bank, bukan yang dipakai, yang dimakan, jadi itu insya Allah dijamin. Tapi syaratnya harus betul-betul iman karena Allah dan bulat-bulat tawakal kepada Allah, dan memang dia itu siap menghibahkan diri untuk agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan semangat kalian semua untuk menjadi pejuang agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.